7 alasan Tuhan memberkati orang percaya. Kita sudah masuk dalam poin yang kedua. Yang pertama, bahwa kita diberkati, orang percaya diberkati. Alasan Tuhan memberkati orang percaya karena janji Tuhan. Janji Tuhan untuk hadir, untuk memberkati kita. Lalu yang kedua, karena orang percaya membangun bait suci, maka kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita masuk dalam poin yang keempat. Alasan Tuhan yang keempat memberkati orang percaya adalah karena kita beribadah kepada Tuhan. Nah, dengar Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Allah memberikan sebuah janji, memberikan sebuah kepastian bahwa berkat-berkatnya dicurahkan bagi kita ketika kita ada dalam ibadah. Nah, pertanyaannya, ibadah itu seperti apa? Ada orang berpikir lalu membuat statement yang mereka lakukan bahwa ibadah itu ibadah semacam ini, ibadah minggu. Ini salah satu dari antara ibadah-ibadah yang ada. Tetapi saya mau beritahu bagi kita bahwa ibadah yang dimaksudkan di sini, sepanjang perjalanan hidup kita, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita kerjakan, itu adalah ibadah. Jadi tidak ada kata bahwa kita tidak beribadah. Ini kita ada di sini kumpul, ini hanya kita berkumpul bersama-sama dengan umat-umat Tuhan untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Tetapi dalam hal ibadah, semua apa yang kita kerjakan itu adalah bentuk ibadah. Di saat kita mungkin berkata-kata, kata-kata kita itu juga harus mengandung ibadah. Di saat kita menegur sapa mungkin tetangga kita, ada di jalan orang ketemu, kita berkata shalom atau mungkin selamat pagi. Nah, itu pun merupakan sebuah ibadah. Dikala kita melayani orang dengan baik, itu pun ibadah. Mungkin kita melayani dengan apa? Bukan karena kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di mimbar gereja. Atau mungkin kita sementara terima tamu di depan. Bukan itu bentuk, hanya itu bentuk ibadah. Tapi ketika kita melayani karena kita pedagang, kita melayani orang dengan baik, itu pun ibadah namanya. Ketika kita sebagai supir pun kita melayani penumpang dengan baik, itu pun ibadah. Jadi semua yang bentuk kegiatan yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Alkitab berkata dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa segala sesuatu yang kukerjakan atau segala sesuatu yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perbuat, apa saja yang kita perbuat itu hanya untuk Tuhan. Bukan untuk kita, tapi untuk Dia. Berarti ada segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus mengandung kadar yang tinggi, Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu bukan sekedar ibadah begini, tepuk tangan, angkat tangan, lalu lompat-lompat. Itu bagian celebration yang kita lakukan bersama-sama dengan umat Tuhan. Tapi ibadah itu tiap hari. Termasuk pacaran pun itu namanya ibadah. Nih anak muda dengar, pacaran pun itu namanya ibadah. Kok Bapak bilang pacaran ibadah? Iya, maka itu sebabnya jangan lakukan hal-hal yang aneh dalam berpacaran. Berpacaranlah untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Suami istri itu juga ibadah namanya. Itu namanya ibadah. Melayani suami itu ibadah. Baik makan minumnya, kaos kakinya sekalipun kita berikan, itu ibadah. Tapi bercacatlah ibadahmu ketika engkau mempersiapkan segala sesuatu bagi suami dengan sungutan. Itu bukan ibadah yang benar, tapi ibadah bercacat. Cacatlah ibadah kita sebagai suami kalau kita kerjanya hanya tampar istri. Hanya kata-kata binatang yang ada dari bibir lidah kita pada istri kita. Mengatakan kau bego, istri goblok, tolol, udah loh. Nah, itu ibadah kita adalah ibadah yang cacat. Jadi sekali lagi saya mau beritahu bagi kita, ibadah itu adalah semua. Semua. Di saat saya melayani begini, ini bukan hanya masalah pelayanan, tapi inilah ibadahku kepada Tuhan. Kalau melayani ini aku berbuat dengan ala kadarnya, cacatlah ibadahku. Kalau melayani jemaat aku berbuat dengan ala kadarnya, cacatlah semua apa yang kulakukan. Tetapi aku harus melakukannya dengan sungguh. Karena saya mau ibadahku berkenan hari ini kepada Allah. Karena ibadah itu bukan sekedar kejar berkatnya. Tapi target ibadah itu, Allah yang ada di surga melihat kita. Dia begitu bersuka cita. Haleluya. Setiap hari Tuhan melihat kita, dia bangga. Inilah anakku.
Dia tepuk dada karena melihat perbuatan kita. Tapi coba bayangkan kalau tiap hari melihat kita Tuhan, ulas dada. Dia menangis tiap hari melihat perbuatan kita, perkataan kita, semua perilaku kita yang menjengkelkan. Allah tidak suka dengan demikian. Maka itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudara, mari kita akan buka Keluaran 23 sampai ayat 25 sampai ayat 31. Kita akan lihat bahwa alasan yang ketiga adalah Tuhan memberkati orang percaya karena beribadah secara benar di hadapan Tuhan. Beribadah secara benar di hadapan Tuhan. Saudara, ibadah kita bukan ibadah lahiriah, tapi ibadah yang betul-betul di dalamnya ada roh Tuhan yang menuntun membawa kita masuk dalam tata kemuliaan Allah itu sendiri. Keluaran 23 ayat 25 sampai ayat 31. Mari kita buka sama-sama. Lalu kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 25, Bapak Ibu Saudara ayat 26, nanti ayat 21 kita akan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Aku akan ayat 31:12 ya. Aku akan menentukan batas daerahmu dan laut Taberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita melihat ayat-ayat Alkitab yang kita bacakan. Mari balik dulu ayat 25. Ayat 25 itu adalah suatu kata kunci. Itu kata kunci untuk mempengaruhi ayat 25 bagian B sampai ayat 31. Apa dikatakan bagian A-nya? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Baca ayat ini dengan teliti. Kalimatnya sangat menarik. Dia berkata, tetapi kamu. Berarti kata kamu itu secara khusus bagi pribadi kita. Dia nggak bicara secara global, tapi pribadi. Bagi kita, bagi saya, dia ngomong, tetapi kamu. Lalu setelah kata kamu, ada kata harus. Ada kata harus. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ini kunci daripada berkat Tuhan. Saya temukan juga Abraham diberkati karena ibadahnya. Bukan karena dia hebat untuk menggembalakan kambing domba dan juga bertani dan lain sebagainya. Tetapi karena ibadahnya lah Allah menyuruh dia keluar dari Ur Kasdim. Sebelum dia berangkat, sebelum sampai kepada tempat di mana dia tuju, apa yang dilakukannya? Ibadah. Dia membangun mezbah. Dia beribadah dulu. Karena ibadah itulah merupakan kunci daripada berkat itu. Ibadah itu keharusan. Kalau tadi saya katakan ibadah itu adalah segala hal yang kita kerjakan. Mungkin kita seorang pekerja, seorang supir kah, seorang kita pelayan Tuhan kah, seorang kita anak-anak sekolah kah, dan lain sebagainya. Apa saja yang kita kerjakan, dengarkan baik. Semuanya itu adalah merupakan ibadah. Maka Alkitab berkata, kamu harus beribadah dalam setiap perjalanan kita,
Dikatakan di situ kepada Tuhan. Artinya dalam semua perbuatan kelakuan kita dan semua perkataan kita apa saja di dalamnya mengandung Tuhan Allah. Perbuatanku di dalamnya ada kadar yang tinggi tentang Tuhan. Inilah ibadah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada banyak orang datang ke ibadah tujuannya lain, hanya untuk berkat. Dibaca cuma sepotong, tetapi kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan diberkati air minummu, roti makananmu, dan juga akan dijauhkan segala penyakit padamu. Karena sasaran kita hanya berkat, berkat lari daripada kita. Sasaran kita hanya minum, minuman lari daripada kita. Sasaran kita cuma sembuh, kesembuhan lari daripada kita. Janganlah kita punya sasaran kepada hal pemberian, tapi sasaran kita adalah kepada si pemberi itu. Kalau kita sasaran kita kepada si pemberi itu, kurang apa dia untuk memberikan berkat bagi kita? Dia tidak kurang panjang tangannya untuk beri berkat bagi kita. Dia nggak perlu hadir ke rumah kita, ketok-ketok pintu. Pak Yohanes, buka. Aku Yesus datang dari surga, kasih berkat dengan kau. Tidak perlu demikian. Tapi dia punya cara untuk memberkati kita. Sementara kita tidur, Tuhan Allah kasih berkat dengan kita. Asalkan perjalanan hidup kita sebelum tidur adalah untuk ibadah. Untuk memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Itu yang ada dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu saudara terkasih sama Tuhan. Ibadah itu adalah merupakan hal yang penting di atas segala yang penting. Itulah ibadah. Kenapa ibadah itu yang paling penting di atas segala yang terpenting dalam kehidupan kita? Karena ibadah itu di dalamnya ada keagungan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ada keagungan Tuhan dalam ibadah itu. Mari kita buka dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya. 1 Timotius 3 ayat 16. Ya, coba buka dari LCD. Ya, saya baca bagi kita. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Lihat kenapa dikatakan agunglah rahasia ibadah kita. Ada apa dalam ibadah itu? Ada apa dalam perbuatan keseharian kita? Sehingga perjalanan kita itu Allah menganggapnya ada keagungannya di dalamnya. Ayat ini berbicara karena setiap perjalanan kita, pembicaraan kita, setiap apa yang kita lakukan, di dalamnya ada nama Tuhan yang diberitakan. Sehingga dunia yang tidak mengenal Allah mengenalnya lewat siapa? Lewat kita. Dunia di sana mengenal Allah bukan hanya karena kita ada ibadah duduk di gereja. Tapi dunia luar akan mengenal kita kebanyakan pada waktu kita ada di luar. Pada waktu kita ada di lampu merah. Pada waktu kita ada dalam dunia yang sedang bersungut, kita ada di situ. Lalu kita memperkenalkan Yesus Kristus yang menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Itulah yang kita perkenalkan, makanya agung setiap perbuatan kita. Ada keagungan Allah di dalamnya. Karena setiap perjalanan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Dari kita berjalan pun Tuhan dipermuliakan. Belum ngomong saja Allah sudah dipermuliakan. Apalagi sudah ngomong. Maka itulah ibadah yang agung. Ibadah yang mulia menurut Tuhan Allah. Kenapa dia menjadi agung? Karena ada nama Tuhan yang diberitakan di situ. Jadi Bapak dan Ibu, setiap kemanapun engkau pergi dan berada, ingat, ada nama Tuhan yang terus menerus melekat dalam hidupmu. Dan dia sedang bilang, anakku, perkenalkan aku bagi dunia. Haleluya. Dia sedang ngomong dengan kita, anakku, perkenalkan aku bagi dunia. Kau tidak perlu khotbah seperti mungkin saya khotbah. Oh, Alkitab kemana-mana tidak perlu. Tapi khotbahkanlah aku dalam perbuatanmu. Khotbahkanlah aku dalam perkataanmu. Khotbahkanlah aku dalam sikapmu. Khotbahkanlah aku dalam segala pelayananmu. Itulah khotbah yang paling mahal dan paling berarti di mata Tuhan Allah. Bukan karena kita bawa Alkitab lalu kita injilin orang. Kalau lo gak percaya Yesus lo mati lo gak selamat lo masuk neraka lo. Bukan itu. Tapi apa yang kita perbuat itu adalah untuk Dia Allah yang dimuliakan lewat perbuatan kita.
Lalu apalagi yang membuat ibadah itu penting dan yang terpenting daripada yang lain? Karena ibadah itu mendatangkan keuntungan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Memang ibadah itu jikalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Lalu saya mulai selidik dan saya merenungkannya. Disertai rasa cukup. Berarti bagaimana ada jemaat yang datang ke gereja nggak bawa persembahan? Berarti tidak ada keuntungannya. Bagaimana dong jemaat yang persembahannya cuma 1.000 perak? Berarti tidak ada keuntungan baginya. Kalau kita baca hanya dengan bahasa Indonesia yang baru ini, kita bingung. Tetapi ejaan lama berkata begini, memang ibadah itu mendatangkan keuntungan jikalau disertai dengan rasa senang hati. Jadi ibadah yang mendatangkan keuntungan itu adalah ibadah yang disertai dengan senang hati. Berapa banyak kita datang kemari dengan rasa terpaksa. Berapa banyak di antara kita datang ke gereja hanya dengan ikut-ikutan. Tetapi berapa banyak juga di antara kita yang datang ke rumah Tuhan. Atau perbuatan kita setiap hari. Kita memberi sesuatu kepada orang lain dengan rasa senang hati. Kita memberikan tumpangan bagi orang yang susah dengan rasa senang hati. Kita melakukan segala perbuatan-perbuatan baik hanya dengan rasa senang hati. Walaupun yang kita lakukan itu kepada orang lain, dia tidak tahu berterima kasih. Tapi kita tetap bersenang hati. Kita puji Tuhan, haleluya. Orang seringkali dendam dalam memberi. Karena dilihat yang diberi itu nggak tahu berterima kasih. Salah. Justru semakin dia tahu berterima kasih kepada kita, semakin sulit kita mendapatkan sesuatu. Kenapa? Semakin banyak orang berterima kasih kepada kita, semakin bahu kita naik. Semakin bukan Tuhan Allah yang dipermuliakan. Maka itu sebabnya Alkitab berkata, alangkah lebih berbahagianya orang yang memberi daripada yang diberi. Jadi kalau kita memberi itu harus alasnya sukacita, senang hati. Kita tidak perlu untuk bersungut kalau dia nggak berterima kasih kepada kita. Kita sapa orang dia buang muka, biarkan saja. Kan ada saja kan, pagi Pak. Itu bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang sering. Sering begitu kan? Di sini sih nggak ada yang ngaku. Ibu, pagi Bu. Aduh, hati sakitnya bukan main. Sakitnya bukan main. Tapi ketika kita ubah sakit itu dengan sukacita, yang penting kan kita sudah memberi salam. Memberi itu pasti berkatnya lebih unggul. Berilah salam. Shalom Pak, shalom Bu. Apa kabar? Beri salam. Walaupun dia cuekin kita. Walaupun dia cebirin kita. Walaupun biarkan saja. Tuinya juga kan gak nyampe ke kita kan. Karena dia gak berani. Kalau kena bisa. Jadi dia gak berani saudara. Cuman tuinya jauh. Yang kena juga cuman rumput. Tapi kita bilang begini, kurang ajar kau ya, masa kau ludahin mukaku? Mana kapan kau diludahin dengan mukamu? Cuman dia tweak, cuman keluar sana. Cuman karena dengar, kita sakit hati. Sampai kapanpun aku gak mau sapa dia di jalan, rugi. Berarti kita batasi ibadah kita. Ibadah itu harus dengan senang hati. Buka toko, rugi, tetap senang hati. Tetap senyum, tetap berkata, haleluya. Mau di PHK, puji Tuhan. Haleluya. Kecuali kalau kau di PHK karena kau orang pulang baru kau datang. Orang datang kau baru pulang. Wah, ini namanya malas. Kalau itu cara kita di PHK, itu jauh lebih bagus. Daripada kita nyusah-nyusahin di proyek orang lain. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus terus munculkan sukacita. Apa saja yang kita terima. Sukacita saja.
Senyum saja. Kenapa? Di situ ada berkat. Senyum. Om Yakob bilang walaupun gigi tidak rata, pokoknya senyum saja. Ya, jadi kita nggak usah saudara pusing dalam hidup. Ibadah harus jalan. Ibadah itu, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Disertai dengan rasa senang hati, itu mendatangkan keuntungan besar. Suami ngomel-ngomel nggak karuan, tetap aja sediain makannya, tetap sediain minumnya, tetap sediain pakaiannya, setrika. Jangan bilang nih, dasar lu gue setrikain baju lu, mampus aja lu, mampus aja lu, mampus. Bukan suami yang mampus, kita yang mampus, kena setrikaan di tangan. Haleluya. Itu seringkali terjadi. Nggak begitu. Kita biarin aja, puji Tuhan. Doain suami, doain juga istri. Karena ada makna omelannya juga bagi kita. Andai kata istri nggak cerewet juga kita kebablasan. Jadi agak sedikit juga kita bersyukur kalau istri cerewet kan. Haleluya. Coba aja istri nggak cerewet, bablas semuanya. Udah nggak ada yang tinggal tuh. Apalagi kayak saya. Ada aja istri, nggak ada remnya bagi saya. Kalau ada uang di kantong, ngalir aja. Ngalir aja. Untung ibu Nenggolan, berkat yang saya terima dari gereja, nggak dikasih ke saya. Coba dikasih ke saya. Itu ibu belum pulang dari kampus, udah lenyap Pak. Itu udah pasti lenyap. Nah, karena itulah tipe saya. Jadi untung ada ibu di samping, sehingga ada yang cerewet. Ya, pernah saya bilang kan, kalau ibu di samping, itu pasti pelan, awas kiri, awas kiri. Itu kita harus bersyukur. Coba kalau nggak ada, bablas kita ngegas, sekali ngegas terus saja ngegas. Kita lupa di depan ada lampu merah, lari terus, nabrak, kita jadi korban. Orang lain jadi korban. Jadi Bapak dan Ibu, itu juga ibadah namanya, mensyukuri istri yang cerewet. Haleluya. Ini ibu-ibu nih ketawa kalau dibilang cerewet. Jangan bangga dibilang cerewet tahu. Kok bangga dibilang cerewet? Iya, haleluya. Lalu saudara, ibadah itu dia memberi keuntungan. Tapi juga ibadah itu memberi jaminan. Jaminan ibadah itu bukan hanya hari ini, tapi jauh ke depan. Jauh ke depan dia jamin hidup kita. Mari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada janji, ada jaminan dalam ibadah itu. Ibadah itu menjamin hidup kita hari ini. Apa hidup hari ini? Makan, minum, sehat. Kan cuma itu aja. Coba siapa di antara kita yang mau? Dapat makan, dapat minum, dapat kekayaan, dapat segala macam, tidak ada sehat. Ada yang mau? Ada yang mau. Ada yang mau sekarang sehat, tapi tidak dapat minum dan tidak dapat makan. Ada yang mau? Nggak ada. Hidup itu cuma 3 paketnya. Makan, minum, sehat. Karena kalau saya udah makan, udah minum, sehat, saya bisa cari duit. Tapi kalau saya nggak ada makan, nggak ada minum, sakit, nggak bisa cari duit. Jadi Bapak dan Ibu Saudara, jaminan Tuhan Allah hari ini adalah makan dan minum. Tapi dengar, jaminan makan dan minum dan juga sehat bukan cuma ibadah yang bisa beri. Dunia bisa memberikannya. Tapi apa yang lebih penting dalam ibadah itu? Bukan 3 paket ini. Yang lebih penting dalam hidup ibadah itu adalah di depan kita ada satu kehidupan. Maka itu sebabnya dikatakan di sana, maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang itu apa? Bukan soal perkara masa depan kita, tapi hidup di balik masa depan itu. Karena mau atau tidak mau, Tuhan pasti datang kali yang kedua. Pasti harus ada jaminan kehidupan kita di sana. Dan jaminan kehidupan itu kekekalan di kerajaannya selama-lamanya. Berarti target ibadah kita bukan soal makan, minum, dan sehat. Target ibadah itu adalah kekekalan.
Karena ketika kita dapatkan kekekalan itu dalam perjalanan kehidupan kita, kita melekat dengan Tuhan, kekekalan itu ada, maka makan, minum, dan sehat itu juga menjadi paket dalam kehidupan itu. Jadi banyak orang kalau datang beribadah, udah beribadah terus menerus karena memang salah menginjil. Orang berkata, Pak, ibadah Pak. Kalau Bapak beribadah pasti diberkati Pak. Kalau Bapak beribadah pasti sehat Pak. Kalau Bapak beribadah pasti jabatannya naik Pak. Tapi setahun 2 tahun dia beribadah terus setia. Tapi bukan naik jabatan, malah turun jabatan. Bukan hanya turun jabatan, dipecat. Dan dia bilang, buset deh itu Pak Pendeta. Katanya kalau saya beribadah diberkati, naik jabatan. Ini mah saya udah setahun ibadah. Nggak pernah absen, malah saya dipecat. Saya sakit-sakitan, istri saya tinggalin saya karena saya udah jatuh kere. Lah, karena apa? Targetnya hanya yang bernama berkat. Targetnya hanya yang bernama emas, perak, dan permata. Bukan itu menjadi target kita. Target kita kekekalan. Kerajaan Allah itulah menjadi target kita. Kalau kita dapatkan kerajaan itu, kita ada berlindung dalam kerajaan itu, maka berkat-berkat itu akan dicurahkan bagi kita. Kita akan dapatkan itu dalam kehidupan kita. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ibadah kita harus mengandung kemuliaan Tuhan di dalamnya. Perjalanan kita mengandung kemuliaan Tuhan. Pembicaraan kita mengandung kemuliaan Tuhan. Maka itu sebabnya tujuan ibadah itu adalah hanya untuk memuliakan Tuhan Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Kalau ada tujuan yang lain dari situ, ibadah kita menjadi sia-sia. Apa yang dikatakan Yesaya pasal yang ke-29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Apa yang diungkapkan di sana? Yesaya 29 ayat 13. Ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dengarkan kalimat ini berkata, bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Mulut kita dia bisa menipu. Tangan kita yang terangkat dia bisa menipu. Orang ini dekat kepadaku lewat bibir lidahnya, dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Berarti pusat kemuliaan itu ada Tuhan taruh di hati kita. Itu sebabnya Amsal Sulaiman dia berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini pusat. Dia kalau mau jahat juga, hati ini lebih jahat daripada yang lain. Karena Alkitab berkata hati itu licik sebenarnya. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, hati itu menjadi licik. Tapi kalau ada Tuhan di dalamnya, hati itu akan memancarkan kehidupan setiap waktu. Dari situ terpancar segala bentuk yang bernama kehidupan itu. Maka itu sebabnya kita tidak memuliakan Tuhan hanya dengan bibir lidah kita. Kita berglori dan memuji Tuhan. Air mata turun. Kita mengangkat tangan kita. Tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Hati kita tidak memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan bilang kepada umat Israel. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Dan hari ini kita rindu supaya hati kita betul melekat dengan Tuhan. Hati kita betul-betul menjadi sumber kehidupan dimanapun kita berada. Lalu menjadi pertanyaan hari ini adalah, ibadah yang seperti apakah yang mendatangkan berkat itu? Ada dua hal yang penting kita akan temukan hari ini. Seperti apakah ibadah kita yang mendatangkan keberkatan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama kita buka dalam Roma pasal 1 ayat yang pertama. Roma pasal 1 ayat yang pertama. Roma pasal 1 ayat yang pertama. Roma 1 ayat yang Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1.
Ya, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti ibadah yang mendatangkan berkat itu adalah ibadah yang sejati. Lalu pertanyaannya, ibadah yang sejati itu seperti apa? Ibadah yang sejati itu digambarkan dalam ayat firman Tuhan hari ini. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara kami demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu yang pertama. Ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana tubuh kita yang panah yang terbuat dari debu tanah ini menjadi sebuah persembahan yang hidup di mata Tuhan Allah. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah dan Allah berdiam di dalamnya, roh Allah berdiam di dalamnya. Berarti hidup kita ini yang hidup kita yang terbuat dari tanah ini, tubuh kita yang panah ini, dia akan menjadi persembahan yang hidup di dalam Tuhan ketika kita membuka hati, membuka hati untuk menyambut roh Tuhan untuk mendiami kehidupan kita. Itulah membuat kita menjadi hidup. Karena jikalau roh Tuhan tidak ada pada kita, kita bagaikan mayat yang berjalan saja. Kita tidak mempunyai kehidupan. Roh itulah yang memberikan kehidupan bagi kita, membangkitkan kita. Sehingga kalau ada roh Tuhan dalam diri kita, dalam tubuh yang panah, tubuh yang terbuat dari debu tanah ini, kalau dia ada dalam diri kita, maka segala sesuatu yang dipancarkan kehidupan kita juga hanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Allah. Perkataan kita mengandung kuasa roh, perbuatan kita mengandung kuasa. Apa saja yang kita kerjakan, di dalamnya ada kuasa yang menyertainya. Karena itu membuat diri kita menjadi hidup. Tapi jikalau kita tertutup dengan rohnya Tuhan Allah, maka kita tidak akan pernah hidup. Hidup kita mati adanya dan tidak berarti. Lalu yang kedua, sebagai persembahan yang ibadah yang sejati itu, yang kedua, jangan dimatiin dulu. Ya, tolong dibuka terus. Ya, yang kedua dia katakan persembahan yang hidup, yang kudus. Hidup, baru dia kudus. Dia hidup karena ada roh Tuhan di dalamnya. Roh Tuhan yang di dalam itulah yang membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih kudus lagi. Kehidupan yang kudus. Kenapa kita saudara seringkali tidak melihat hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Karena kita tidak ada dalam ukuran Tuhan, tidak dalam patokan Tuhan. Patokan Tuhan dalam kehidupan kita adalah ketika kita bernyanyi, ketika kita berdoa, ketika kita memberi, ketika kita melakukan segala sesuatu, Allah mengukurnya. Kuduslah kamu, sebab aku adalah kudus. Allah mengukur kepada siapa? Mengukur pada dirinya. Allah tidak samakan kita dengan yang lain, tapi Allah menyamakan kita dengan dirinya. Kita berkata berat dan tidak mungkin. Kata siapa berat kalau Allah ada di dalam kita? Kita yang mengerjakan kekudusan itu memang tidak sanggup. Tapi jika Allah ada dalam diri kita, Alkitab tadi berkata, tidak tahukah kamu bahwa roh Tuhan ada dalam dirimu? Kalau roh Tuhan ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, maka roh Tuhan itulah yang memampukan kita hidup berjalan dalam kekudusan itu. Lalu mungkin kita bertanya, berarti saya ini tidak layak untuk diberkati. Hidupku tidak seperti apa yang dikatakan firman itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa ukuran kudus sebenarnya? Apakah kita sudah menjadi seperti Allah? Bukan itu yang dimaksud kudus itu. Tapi kudus itu adalah hidup terus berjalan di jalannya Tuhan sampai pada kesempurnaan yang Tuhan berikan bagi kita. Siapa di antara kita yang kudus? Tapi kudus itu adalah ketika kita sadar bahwa kita manusia berdosa. Manusia yang alpa, yang kotor, jorok dan jijik di mata Tuhan. Kita akui di hadapannya.
Kita berkata, ya Tuhan, seperti orang berdosa. Ya Tuhan, menengadah ke langit pun aku tidak mampu. Dia memberikan kerendahan hati di hadapan Tuhan Allah. Lalu siapa kira-kira yang diperkenankan Tuhan? Orang Farisi itu kah atau orang yang berdosa itu? Allah memperkenankan orang berdosa itu. Karena orang Farisi itu berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu, mengembalikan milik Tuhan dan lain sebagainya yang diungkapkannya. Dia mengungkit apa yang dibuatnya. Tapi sekarang yang berdosa dia berkata, menengadah ke atas pun aku tidak layak. Berarti siapakah yang sebenarnya yang kudus itu? Orang yang berdosa, yang mengakui dosanya, yang sesungguh-sungguhnya mereka terus berjalan dan berusaha untuk meninggalkan dosa itu. Itulah ukurannya Tuhan Allah. Sampai pada waktunya nanti ada kesempurnaan. Kita bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dengar, disempurnakan selalu. Artinya tiap-tiap hari Allah terus menyempurnakan kita. Di mana? Dikala kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sadar kita manusia berdosa. Kita datang kepada Tuhan, ampuni aku. Ini aku anakmu. Ini aku milikmu yang berdosa di hadapanmu. Berarti ukuran ibadah yang sejati itu ada di situ. Kita hidup dalam kekudusan yang berjalan terus menerus menyadari kealpaan kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat itu juga Tuhan Allah berikan pengampunan bagi kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dia berkata, jikalau kau mengaku dosamu, dia adalah Allah yang setia dan adil, dan dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Kekudusan kita karena pengakuan kita. Seringkali kita tidak mengaku atas segala dosa kita. Kita menganggap kita yang paling lurus dan paling kudus dalam hidup ini. Alkitab sudah berkata tidak ada seorang pun yang kudus di dalam dunia ini. Hanya dia sajalah. Tapi pengakuan kitalah yang membuat kita dilayakkan oleh Tuhan Allah. Lalu yang ketiga dikatakan, dan yang berkenan kepada Allah. Dengar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jikalau sungguh-sungguh hidupmu belajar untuk senantiasa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus di hadapan Tuhan, maka yang ketiga itu pasti menjadi bagian kita. Kita berkenan, kita dilayakkan oleh Tuhan Allah. Maka berkat itu akan dicurahkan bagi kita karena kita memiliki ibadah yang sungguh, ibadah yang benar, ibadah yang sejati itu. Lalu yang kedua bahwa apa sih sebenarnya yang membuat berkat itu turun bagi kita? Ibadah yang seperti apa? Yang kedua, Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Apa yang diungkapkan di sana? Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Perhatikan di situ ada kata berbakti. Semua orang yang disebut berbakti dan berpaut karena dimulai daripada Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Ikuti dengan cara bakti. Kamu harus takut akan Dia. Itu harus dengan cara bakti. Bukan karena kita takut akan Tuhan, karena ada sesuatu ini dan itu. Tapi aku takut Tuhan, itu baktiku kepada Dia. Apalagi kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengar. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Berarti yang kedua, ibadah yang seperti apakah yang dikenan Tuhan itu? Ibadah yang di dalamnya ada pengabdian yang penuh. Ada pengabdian yang penuh. Ketika kita melakukan segala sesuatu, itu harus dengan pengabdian. Itulah namanya ibadah. Kita memberikan sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, itu pengabdian kita.
kita datang berbakti semacam ini pengabdian kita. Mungkin dalam ibadah itu kita ditegur habis dengan firman. Itu pengabdian kita. Karena kita sedang dibereskan dan dibersihkan oleh firman itu. Jadi Bapak dan Ibu Saudara, bahwa ibadah yang mendatangkan berkat itu adalah ibadah yang penuh dengan pengabdian. Penuh dengan pengabdian. Kita mengabdi. Kalau nyanyian bagi bangsa kita, padamu negeri kami berbakti, tapi kita nggak pernah berbakti. Padamu negeri kami merampok. Itu yang ada, perampokan yang ada. Namanya berbakti, nggak cari apa-apa kok. Ibadah itu pengabdian. Jadi kalau ada ibadah yang saling hanya menuntut, itu namanya bukan ibadah. Karena semua pengabdian. Ibadah pengabdian itu seperti apa? Yang pertama, ibadah pengabdian itu adalah ibadah yang tidak menuntut. Dia tidak menuntut. Dia terima. Karena dia mau mempersembahkan seluruhnya dengan cara pengabdian. Dia tidak cari untung. Tapi dia berikan semua hanya bentuk pengabdian. Maka dia tidak pernah menuntut. Yang kedua, ibadah pengabdian itu seperti apa? Ibadah pengabdian itu adalah ibadah yang tidak perhitungan. Kita tidak perhitungan. Dikit-dikit hitung, dikit-dikit hitung, dikit-dikit hitung. Kita berdagang, hitunglah. Tapi untuk Tuhan kita nggak berhitung. Kita sering kali berhitung untuk Tuhan. Berdagang ya bisa kita berhitung. Tapi kepada Tuhan bagaimana kita berhitung? 2 minggu yang lalu Ibu Shirley khotbah di tempat ini. Sementara dia khotbah, dia tantang kita untuk beri benih. Saya waktu itu tertantang dan saya berdoa, Tuhan apa yang saya mau beri? Saat itu di kantong saya ada 50.000 rupiah. Tapi seperti hati saya bertolak belakang dan berpikir, aduh Tuhan, ini benih. Kalau diukur dengan yang terbaik, itulah benih terbaik. Kenapa? Karena itulah yang terbesar di kantong saya. Dan itu satu-satunya, satu lembarnya, itu saja. Yang terkecilnya nggak ada. Itu doang yang terbesarnya. Berarti itu persembahanku yang terbaik. Itu benihku yang terbaik. Tapi saya bergumul, apa yang aku beri Tuhan yang terbaik lagi. Lalu Ibu Shirley terus ngomong, dia berkata, bahwa kalau Bapak Ibu Saudara mau tulis saja. Tapi saya juga bergumul, bagaimana Tuhan saya mau tulis? Saya ada tantangan. 1 minggu itu kami nggak punya duit sama sekali. Saya berpikir kalau tulis nanti uangnya dari mana mau bayar. Tapi terus Ibu Shirley ngomong, dia berkata, persembahan yang saya terima dari pusat transport saya kemari, saya persembahkan untuk Tuhan. Lalu saya ingat bahwa Jumat yang lalu, saya pelayanan di kabel metal. Saya langsung ambil amplop, saya tulis. Transport saya dari kabel metal, saya persembahkan semua untuk pekerjaan Tuhan. Saya nggak perhitungkan bahwa besok minggu itu harus kita masak untuk pelayan. Saya nggak perhitungan untuk itu. Ibu bilang 1 butir beras pun sudah tidak ada. Besok minggu kita mau belanja apa untuk pelayan. Tapi saya tidak pusing dengan kalimat itu. Saya terdorong untuk melakukannya. Saya dapat persembahan kasih itu. Saya langsung kasih dengan Jenny sebagai sekretariat dalam gereja. Dia buka sama dia, jumlahnya 400.000. Kalau kita separuh kasihkan masih bisa 200.000 untuk pelayan besok. Tapi saya bilang kasih semua. Karena itu persembahan untuk Tuhan. Anak saya Jenny dia berkata begini, Pak separuh aja, Pak separuh aja. Enggak, itu saya komit untuk Tuhan. Kasihlah semua untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya dapat SMS dari salah satu anggota persekutuan itu. Lalu dia bilang begini, Pak, saya minta nomor rekening dong Pak. Saya mau kasih berkat sedikit buat Bapak. Dengar, saya bukan tergiur berkatnya. Tapi yang saya lihat adalah, saya rela untuk mengosongkan diri. Allah berikan yang terbaik. Saya relakan.
Keluarga nggak dapat apa-apa, saya persembahkan untuk Tuhan Allah. Apa yang terjadi saudara? Saya dapat itu, baru besoknya kami pergi, lalu di perjalanan kita dengan ibu, baru masuk lagi SMS-nya dan berkata, Pak, saya sudah transfer 200 juta. Kita udah beli AC dong kalau begitu. Sudah transfer 2 juta. Tadi persembahan kasih yang saya terima 400.000. Sekejap mata Allah menggantinya jadi 2 juta. Tapi jangan lakukan ini kalau cuma ngetes. Takutnya nanti nggak kesampaian. Kita semua beda-beda iman. Haleluya. Ya tiba-tiba nanti Bapak Ibu Saudara, enak juga ya. 400.000 tabur dapat 2 juta. Udah bikinnya 5 juta sekaligus. Nanti dapat 20 juta seperti Bapak itu. Nanti tidak dapat apa-apa. Nanti kesaksian Bapak bohong. Jadi jangan begitu ya. Jangan lakukan sesuatu hanya untuk ngetes. Tapi lakukan karena dorongan dari dalam. Bukan karena gaya-gayaan. Lalu saya lakukan itu semua. Luar biasa. Persembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan Allah. Tuhan akan kasih. Dahsyat Tuhan. Gereja juga punya utang sampai 12 juta. Dalam hitungan beberapa minggu saja, Tuhan selesaikan. Sekarang tinggal 3,5 juta. Tuhan itu kalau kita lihat hebat dan luar biasa. Maka itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudara, mari kita dalam beribadah itu tidak perlu perhitungan. Allah akan mencurahkan berkatnya bagi setiap orang yang tidak berhitung-hitung. Dengan cara apa kita berhitung dengan Tuhan? Ayo. Masih kita bisa bayar harga darah? Siapa di antara kita yang bisa bayar harga darah? Mau mati bagi Yesus? Matinya juga kita bagi Yesus, paling-paling dianiaya kan? Kan paling-paling begitu. Itu pun kita menghindar supaya jangan dianiaya. Gak bisa kita berhitung dengan Tuhan Allah. Lalu yang ketiga, ibadah yang penuh dengan pengabdian itu adalah ibadah yang tidak ada sungutan di dalamnya. Bangsa Israel tujuan Allah untuk membawa mereka dari tanah perbudakan menuju yang bernama tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Tujuannya cuma satu. Bukan hanya menikmati susu dan madu. Tapi tujuannya supaya orang ini beribadah kepada Tuhan yang benar. Di Mesir mereka belajar untuk menyembah patung-patung, menyembah yang lain. Sampai di perjalanan pun mereka selalu membawa patung-patung dan lain sebagainya. Allah membawa mereka untuk beribadah kepada Tuhan Allah yang benar. Tapi dengar, Allah yang membawa mereka itu dalam perjalanan hidup mereka selalu bersungut dan bersungut dan bersungut. Sehingga bukan berkat yang mereka terima, tapi kutuk. Kutuk apa yang mereka terima? Banyak mereka mati di padang gurun. Kematianlah yang mereka terima karena sungutan itu. Tujuan Allah untuk mereka beribadah, tapi mereka menyia-nyiakan itu. Sehingga mereka terus bersungut dan terus bersungut. Dan sungutan mereka sampai ke telinga Tuhan Allah. Alkitab berkata, betapa banyaknya mereka bergelimpangan mati di perjalanan. Dan cerita Alkitab yang sampai di tanah perjanjian, pemimpinnya saja tidak sampai, yang bernama Musa. Yang sampai di tanah perjanjian hanya Om Kaleb dan Yosua. Selainnya adalah orang yang lahir di perjalanan. Semua yang keluar dari Mesir itu mati semua. Termasuk Musa, dia mati di tengah jalan. Bapak dan Ibu Saudara, apapun yang kau kerjakan adalah ibadah. Jangan pernah bersungut. Jangan pernah bersungut. Karena bersungut mendatangkan kutuk Allah. Bersungut mendatangkan kematian. Dan siapa contohnya? Bangsa Israel. Saya berharap kita semua hari ini, kita diberkati Tuhan lewat dua perkara yang saya sudah sampaikan. Ibadah itu akan mendatangkan keberkatan jikalau kita beribadah yang sejati, yang benar, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, ibadah itu akan mendatangkan berkat Tuhan jikalau kita melakukannya dengan penuh pengabdian kepada Tuhan.